Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Syahrial dengan NIM 2510252 2087. Saya berasal dari jurusan manajemen dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi penting dalam dunia keuangan, yaitu pelaku pasar modal. Dalam kegiatan pasar modal, ada banyak pihak yang berperan dalam sistemnya bisa berjalan dengan baik dan terpercaya. Nah, pelaku-pelaku inilah yang menjadi roda penggerak utama dari aktivitas jual beli efek seperti saham, obligasi, maupun reksadana. Secara umum, pelaku pasar modal ini dibagi menjadi 4 kelompok utama. Nah, 4 kelompok utama ini yaitu investor, yang kedua emiten, yang ketiga profesi penunjang pasar modal, dan yang keempat adalah lembaga penunjang pasar modal. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah investor. Investor adalah pelaku yang paling sering kita dengar di dalam pasar modal. Investor adalah pihak yang menanamkan modal atau membeli efek di pasar modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Dan investor ini berasal dari dua kelompok besar, yaitu yang pertama investor individu, yang berarti perorangan seperti kita yang membeli saham melalui aplikasi sekuritas seperti Bibit, Stockbit, atau Ajaib. Yang kedua adalah investor institusi, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau manajer investasi yang mengelola dana dalam jumlah besar. Nah, motivasi investor pun bermacam-macam. Ada yang berinvestasi untuk jangka pendek, mencari keuntungan dari fluktualisasi arus saham, dan ada juga yang berinvestasi jangka panjang, fokus pada dividen dan pertumbuhan nilai perusahaan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa investor di pasar modal tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga berperan dalam mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Dengan membeli saham atau obligasi, secara tidak langsung mereka membantu perusahaan mendapatkan modal untuk ekspansi bisnisnya. Namun, investor juga harus memahami risiko, karena seperti kata pepatah, high risk, high return. Itulah mengapa pentingnya bagi investor untuk melakukan analisis sebelum pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, emiten. Emiten adalah perusahaan atau badan usaha yang melakukan penawaran umum atau go public, yaitu menjual sebagian saham atau obligasi mereka kepada masyarakat melalui pasar modal. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk go public, mereka akan melewati proses yang disebut IPO atau Initial Public Offering. Dalam proses ini, perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan dari Bursa Efek Indonesia atau BEI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah IPO selesai, perusahaan tersebut resmi menjadi perusahaan terbuka dan sahamnya dapat diperdagangkan di bursa. Contohnya seperti PT Bank Sentral Asia, BBCA, dan PT Telkom Indonesia, dan banyak lagi. Emiten memiliki peran besar karena mereka lah sumber utama efek yang diperdagangkan di pasar modal. Tujuan utama emiten melakukan penawaran umum adalah untuk mendapatkan dana segar tanpa harus meminjam ke bank. Dana tersebut bisa digunakan untuk ekspansi usaha, membayar utang, atau meningkatkan modal kerja. Selain itu, emiten juga memiliki kewajiban besar, yaitu menjaga transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik agar investor bisa mengambil keputusan yang tepat. Profesi yang ketiga adalah profesi penunjang pasar modal. Selanjutnya ada profesi yang ketiga ini, kelompok ini terdiri dari individu atau pihak profesional yang membantu kelancaran proses transaksi dan memastikan semuanya berjalan adil, akurat, dan sesuai dengan hukum. Beberapa profesi penting di pasar modal ini antara lain adalah akuntan publik yang bertugas mengaudit laporan keuangan emiten agar informasi keuangan yang disajikan benar dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah konsultan hukum yang bertugas untuk memastikan semua kegiatan perusahaan dan penerbitan efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah penilai
yang bertugas menilai aset atau kekayaan perusahaan terutama saat proses IPO atau aksi korporasi. Yang keempat, ada notaris berperan dalam pembuatan dokumen hukum seperti akta pendirian, risalah, RUPS, dan dokumen lainnya. Dan yang kelima, ada profesi lainnya seperti perencana keuangan dan konsultan investasi yang membantu investor memahami strategi dan risiko investasi. Tanpa adanya profesi penunjang ini, aktivitas pasar modal bisa saja tidak berjalan dengan tertib dan berisiko tinggi menimbulkan pelanggaran hukum. Jadi bisa dikatakan mereka adalah penjaga kepercayaan publik dalam dunia pasar modal. Lembaga keempat adalah lembaga penunjang pasar modal. Di lembaga terakhir ini, kita punya lembaga penunjang pasar modal yang berprofesi sebagai badan usaha yang menyediakan sistem fasilitas dan layanan administrasi dalam perdagangan efek. Beberapa lembaga penting dari lembaga penunjang pasar modal ini adalah yang pertama adalah Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI yang berfungsi sebagai penyimpanan efek secara elektronik dan menyelesaikan transaksi antar investor. Bisa dibilang KSEI ini seperti banknya saham, tempat semua efek tersimpan dengan aman. Yang kedua adalah Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, bertugas menjamin dan menyelesaikan transaksi di pasar modal agar tidak ada pihak yang dirugikan. KPEI menjamin bahwa setelah transaksi dilakukan, penjual pasti menerima uang dan pembeli pasti menerima sahamnya. Yang ketiga adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI, menyediakan sistem dan tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek. BEI juga mengatur waktu perdagangan, mekanisme transaksi, dan menjaga keteraturan pasar. Selain itu, ada juga perusahaan efek seperti perusahaan sekuritas, manajemen investasi, dan bank kustodian yang juga berperan penting dalam mendukung operasional pasar modal ini. Semua lembaga ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan aktivitas pasar modal berlangsung dengan transparan, adil, dan efisien. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pelaku pasar modal di Indonesia itu terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama investor, yang kedua adalah emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana, yang ketiga adalah profesi penunjang yang memastikan proses berjalan sesuai aturan, dan yang keempat adalah lembaga penunjang yang menyediakan sistem dan infrastruktur perdagangan. Semua pelaku ini saling terhubung dan membentuk ekosistem pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya kerjasama yang baik antar pelaku pasar modal Indonesia bisa menjadi sarana investasi yang aman, transparan, dan menguntungkan bagi semua pihak. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang dunia pasar modal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.